Yo gengs, balik lagi di channel yang paling bikin kalian merinding. Pernah nggak sih kalian ngerasa paling jago, paling berani, sampai nekat masuk ke tempat yang udah jelas-jelas dilarang? Cerita kali ini tentang seorang cowok yang ngerasain akibatnya. Sombong di tempat yang salah bisa bikin kamu nggak akan pernah pulang lagi. Tonton sampai habis, karena apa yang dia temuin di hutan ini benar-benar di luar nalar. Namanya Bima, seorang fotografer muda yang merasa dunia ada dalam genggaman kameranya. Baginya, tidak ada tempat yang terlalu berbahaya atau terlalu angker untuk dijelajahi. Semua itu hanyalah bumbu cerita agar hasil fotonya semakin mahal. Kali ini targetnya adalah Leuweung Hejo, sebuah hutan di pedalaman Jawa Barat yang namanya saja sudah cukup membuat warga sekitar bergidik. Konon, di sanalah batas antara dunia manusia dan dunia lain menjadi sangat tipis. Bima hanya tertawa kecil saat mendengar nasihat dari seorang kakek tua penjaga warung di desa terakhir sebelum hutan. Kakek itu, Pak Udin, menatapnya dengan sorot mata yang serius. Ia berpesan agar Bima menjaga sikap, menjaga omongan, dan yang paling penting, jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan itu. Bima mengangguk saja, lebih karena sopan santun daripada benar-benar mendengarkan. Di dalam tasnya, sebuah kamera canggih dan lensa terbaik sudah cukup menjadi jimat pelindung. Pikirnya, hantu mana yang berani menampakkan diri di depan lensa beresolusi tinggi? Langkah pertamanya memasuki Leuweung Hejo terasa biasa saja. Pohon-pohon besar menjulang tinggi khas hutan tropis. Namun, setelah berjalan sekitar 15 menit, ia mulai merasakan perubahan. Udara yang tadinya hangat mendadak menjadi lembab dan dingin. Suara serangga dan burung yang tadi ramai seolah-olah ditelan oleh kesunyian yang pekat. Hanya ada suara langkah kakinya yang menginjak daun-daun kering. Ia merasa seolah baru saja melewati sebuah gerbang tak kasat mata. Jalur setapak yang tadi jelas kini mulai bercabang dan kabur, seakan hutan itu sengaja ingin membuatnya tersesat. Bima mengeluarkan kompasnya. Jarumnya berputar liar, seolah-olah sedang menarik kebingungan. Bima mendengus, menganggap kompasnya rusak. Dengan percaya diri, ia terus berjalan, mengandalkan instingnya yang ia anggap lebih hebat dari alat manapun. Ia yakin matahari bisa menjadi penunjuk arah terbaik, tapi anehnya, cahaya matahari seakan sulit menembus kanupi daun yang begitu rapat, membuat suasana di bawahnya remang-remang meski hari masih sore. Perasaan tidak enak mulai menjalari punggungnya. Perasaan seperti sedang diawasi. Setiap kali ia berhenti untuk mengambil foto, ia merasa ada sepasang mata yang memperhatikannya dari balik rerimpunan pohon. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan bisu yang berdiri angkuh. Ia mencoba mengabaikannya, fokus pada tujuannya mencari spot foto yang eksotis. Kemudian, ia mendengar sesuatu, suara alunan gamelan yang sangat lirih, terbawa angin. Mustahil. Siapa yang akan memainkan gamelan di tengah hutan belantara seperti ini? Bima terdiam, menajamkan pendengarannya. Suara itu nyata, terdengar seperti sebuah perayaan di desa yang jauh. Tapi arahnya terasa aneh, seolah-olah datang dari segala penjuru sekaligus. Rasa takut mulai menyelinap, namun rasa penasarannya sebagai fotografer jauh lebih besar. Ia memutuskan untuk mengikuti arah suara itu, berharap menemukan sebuah desa terpencil yang belum pernah terjamah. Langkahnya membawanya semakin dalam. Suara gamelan itu kadang terdengar jelas, kadang menghilang, seolah-olah sedang mempermainkannya. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah, ia tiba di sebuah tempat yang membuatnya terpana.
Sebuah air terjun kecil yang sangat indah dengan air yang jernih mengalir di antara bebatuan hitam yang berlumut. Di sekelilingnya, bunga-bunga anggrek hutan berwarna ungu mekar dengan sempurna, pemandangan yang ia cari-cari. Suara gamelan itu kini terdengar sangat jelas, seolah-olah berasal dari balik air terjun itu sendiri. Bima merasa seperti memenangkan lotre. Ia segera mengeluarkan kameranya, mengambil gambar dari berbagai sudut. Ia lupa pada rasa takutnya, lupa pada keanehan hutan ini. Yang ada di pikirannya hanyalah sebuah pameran foto tunggal yang akan melambungkan namanya. Setelah puas mengambil gambar, rasa lelah dan panggilan alam membuatnya ingin buang air kecil. Tanpa pikir panjang, ia berjalan ke samping air terjun. Matanya tertuju pada sebuah batu besar yang datar dan ditumbuhi lumut tipis, tampak seperti tempat yang pas untuk sejenak melepaskan penat. Sambil bersiun, ia melakukan apa yang harus ia lakukan tepat di atas batu itu. Ia sama sekali tidak peduli dengan pesan Pak Udin untuk menjaga sikap. Seketika itu juga, semua suara berhenti. Suara gamelan lenyap. Suara gemericik air terjun yang tadi menenangkan berubah menjadi raungan yang mengancam. Udara di sekitarnya terasa menusuk tulang. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri serempak. Ia tahu, ia baru saja melakukan kesalahan besar. Batu yang ia kencingi itu bukanlah batu biasa. Bentuknya yang rata dan posisinya yang strategis di dekat air terjun memberinya kesan seperti sebuah altar kuno. Ia buru-buru merapikan celananya, jantungnya berdebar kencang. Perasaan diawasi itu kembali 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya perasaan, ia mencium bau aneh. Bau anyir darah bercampur dengan wangi bunga kemenyan yang menyengat. Bau itu datang dari belakangnya. Dengan tubuh gemetar, Bima perlahan membalikkan badan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya pepohonan gelap yang tampak seperti siluet monster di bawah cahaya yang temaram. Tepat saat ia hendak melangkah pergi, sebuah ranting kering patah di belakangnya. Suaranya terdengar sangat dekat. Ia membeku. Kali ini ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanya imajinasinya. Tapi kemudian sebuah geraman rendah yang berat, bukan suara binatang yang pernah ia dengar, terdengar persis di samping telinganya. Udara hangat dan berbau busuk menerpa lehernya. Ia tahu ia tidak lagi sendirian. Pemburu itu kini telah menjadi buruannya. Ketakutan melumpuhkan Bima selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Geraman itu begitu dalam dan purba. Getarannya seolah meresonansi langsung ke tulangnya. Ia tidak berani membuka mata, apalagi menoleh. Nafas hangat dan busuk itu masih terasa di lehernya, sebuah kehadiran yang tak terlihat namun begitu nyata. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, ia memaksa kakinya untuk melompat maju, berlari tanpa arah, menabrak dahan dan semak belukar. Ia tidak peduli lagi pada kameranya yang berayun-ayun liar di lehernya. Yang satu-satunya penting adalah menjauhi suara itu. Ia terus berlari, nafasnya tersengal-sengal, paru-parunya seperti terbakar. Suara derap langkahnya sendiri terdengar begitu panik di tengah kesunyian hutan yang mencengkam. Ia tidak mendengar suara langkah lain yang mengejarnya, tapi perasaan dikejar itu tidak pernah hilang. Rasanya seperti bayangan yang menempel, bergerak secepat dirinya, mengawasinya dari jarak yang sangat dekat. Ia sesekali melirik ke belakang, namun tidak ada apa-apa, kecuali pepohonan yang seolah-olah bergerak, menciut, dan membentuk labirin yang tak berujung.
Langit mulai menggelap, pertanda malam akan segera tiba. Kepanikan Bima semakin menjadi-jadi. Tersesat di hutan biasa saja sudah berbahaya, apalagi di Luweng Hejo. Logikanya perlahan hancur digerogoti rasa takut. Semua pohon tampak sama, semua jalan setapak terlihat seperti jebakan. Ia merasa hutan itu hidup, bernapas, dan sedang permainkannya dengan kejam. Ia terus berlari hingga kakinya tersandung akar pohon yang menonjol dan membuatnya terjatuh tersungkur. Wajahnya menghantam tanah basah yang dingin. Untuk sesaat, ia hanya bisa terbaring di sana, terlalu lelah dan terlalu takut untuk bangkit. Ia merasakan sakit di pergelangan kakinya. Saat ia mencoba untuk berdiri, rasa sakit yang tajam membuatnya kembali terjatuh. Kakinya terkilir. Dalam situasi seperti ini, cedera sekecil apapun bisa menjadi hukuman mati. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia sendirian, terluka, dan terperangkap di dalam hutan larangan pada malam hari. Teriakan minta tolong terasa sia-sia, hanya akan ditelan oleh keheningan hutan atau lebih buruk lagi, mengundang sesuatu yang seharusnya ia tidak temui. Sambil menahan sakit, ia menyeret tubuhnya ke pangkal sebuah pohon beringin raksasa, berharap menemukan sedikit perlindungan. Akar-akar gantung pohon itu terlihat seperti tirai alami yang menyeramkan. Ia mengeluarkan ponselnya, berharap ada sinyal. Layarnya menyala menampilkan tulisan "Tidak ada layanan". Baterainya tinggal 15%. Ia menyalakan senter ponselnya, menyorotkannya ke sekeliling. Cahaya itu hanya membuat kegelapan di luar jangkauannya terlihat semakin pekat dan mengancam. Bayang-bayang menari-nari setiap kali tangannya yang gemetar bergerak. Tiba-tiba, ia mendengar suara lagi. Bukan geraman, tapi merupakan suara tawa. Tawa cekikikan anak kecil yang menggema di antara pohon-pohon. Awalnya satu suara, lalu dua, lalu menjadi paduan suara tawa anak-anak yang mengerikan. Tawa itu tidak terdengar riang, melainkan dingin dan penuh ejekan. Ia mengarahkan senternya ke arah suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Suara tawa itu berpindah-pindah, terkadang di kanannya, lalu di kirinya, lalu tepat di atas kepalanya. Seolah-olah sekelompok anak tak kasat mata sedang berlarian di dahan-dahan pohon, menertawakan penderitaannya. Rasa takut Bima kini bercampur dengan frustrasi. Ia berteriak ke dalam kegelapan, "Siapa di sana? Tunjukkan diri, Bau!" Teriakannya dijawab dengan keheningan sesaat. Lalu, tawa itu berhenti. Digantikan oleh suara lain. Suara gemerisik dedaunan kering yang diseret. Bukan langkah kaki, tapi sesuatu yang diseret perlahan-lahan. Srek, srek, srek. Suara itu semakin lama semakin dekat. Bima menahan napas, mengarahkan senter ponselnya ke arah datangnya suara. Cahaya itu menangkap sebuah gerakan di balik semak-semak sekitar 10 meter di depannya. Dari balik kegelapan, sesosok tubuh muncul perlahan. Sosok itu berjalan dengan cara yang tidak wajar, membungkuk dengan punggung yang seolah patah. Rambutnya panjang, hitam dan kotor, menutupi seluruh wajahnya. Ia mengenakan pakaian yang terlihat seperti kebaya lusuh berwarna putih kusam. Tangannya kurus kering dengan kuku-kuku hitam panjang, menyeret sebuah benda di tanah. Benda itu adalah sebuah batu nisan tua yang terbuat dari kayu. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Sosok itu berhenti berjalan, masih dalam posisi membungkuk. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Lalu, perlahan-lahan,
Ia mulai mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya tersibak, memperlihatkan wajah yang tidak akan pernah bisa Bima lupakan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, dengan rongga mata yang hitam dan kosong. Tidak ada bola mata di sana. Mulutnya sobek hingga ke pipi, menyeringai lebar tanpa bibir, memperlihatkan deretan gigi hitam dan runcing. Sosok itu, sang penunggu hutan, tahu Bima telah menodai tempatnya. Seringai mengerikan itu seolah berkata bahwa permintaan maaf tidak akan diterima. Hukuman akan segera diberikan. Sosok itu melepaskan batu nisan yang diseretnya, lalu mulai merangkak maju dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Gerakannya seperti laba-laba raksasa, menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk melesat di atas tanah hutan yang basah, langsung menuju Bima yang terpaku tak berdaya di bawah pohon beringin. Refleks bertahan hidup mengambil alih tubuh Bima yang membeku. Tepat sebelum makhluk itu menerkamnya, ia berguling ke samping dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit yang menyengat di pergelangan kakinya. Makhluk itu meleset. Cakarnya yang panjang dan hitam menggores dalam kulit kayu beringin tempat Bima bersandar tadi. Suara garukannya seperti pisau yang digesek ke papan tulis, memekakkan telinga. Makhluk itu berhenti sejenak, memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Rongga matanya yang kosong seolah menatap lurus ke arah Bima. Tanpa suara, mulutnya yang sobek terbuka semakin lebar, seolah sedang berteriak dalam kebisuan. Bima tidak menunggu kesempatan kedua. Dengan adrenalin memompa liar di nadinya, ia bangkit dan memaksa kakinya yang cedera untuk berlari. Setiap langkah adalah sebuah siksaan, tetapi rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror yang mengejarnya. Ia kembali menerobos kegelapan hutan, kali ini dengan pincang. Suara gemerisik cepat dari makhluk yang merangkak itu terdengar jelas di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Ia bisa merasakan hawa dingin kematian yang mengikutinya. Pohon-pohon seolah berubah menjadi monster-monster bisu yang menghalangi jalannya. Akar-akar pohon seperti tangan-tangan yang ingin menjegalnya. Hutan itu kini adalah neraka pribadinya. Dalam kepanikannya, ia melihat secercah cahaya redup di kejauhan, menembus di antara pepohonan. Sebuah harapan kecil menyala di hatinya. Mungkin itu sebuah pondok atau perkemahan, atau apapun yang berarti ada manusia lain di sana. Dengan sisa tenaganya, ia berlari terpincang-pincang menuju sumber cahaya itu. Suara makhluk di belakangnya terdengar semakin dekat. Geramannya kini bercampur dengan suara seperti tulang yang bergemeletuk. Setelah melewati deretan pohon terakhir, ia sampai di sumber cahaya itu. Ternyata itu adalah sebuah gubuk tua yang terbuat dari kayu dan bambu hampir rubuh. Cahaya kuning yang hangat terpancar dari jendela kecilnya. Asap tipis mengepul dari atap rumbiannya. Tanpa berpikir dua kali, Bima langsung berlari ke arah pintu dan menggedornya dengan brutal. "Tolong, tolong buka pintunya, ada sesuatu yang mengejar saya," teriaknya panik. Pintu itu berderit terbuka, menampakkan seorang wanita tua dengan rambut putih yang digelung sederhana. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam dan menusuk. Ia mengenakan kain batik kusam dan kebaya berwarna gelap. Wanita itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya menatap Bima dengan tenang, lalu melirik ke arah kegelapan di belakang Bima. "Masuklah, nak, cepat," katanya dengan suara serak namun tegas.
Bima segera melompat masuk ke dalam gubuk. Wanita itu langsung menutup dan mengganjal pintu kayu yang rapuh itu dengan sebuah balok besar. Di dalam gubuk, suasananya terasa aneh. Hanya ada satu ruangan kecil. Di sudut ruangan, sebuah tungku tanah liat menyala, menjadi satu-satunya sumber penerangan. Udara di dalam terasa pengap, dipenuhi aroma dupa dan ramuan herbal yang pekat. Di dinding-dinding bambu tergantung berbagai macam benda aneh. Jimat-jimat, untayan tulang binatang, dan kain-kain dengan rajah yang tidak Bima mengerti. "Duduklah," kata wanita tua itu sambil menunjuk sebuah bangku kayu kecil. "Kau telah mengganggu dia yang menjaga tempat itu." Bima terduduk lemas, napasnya masih memburu. Siapa? Apa itu tadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia berjalan ke tungku, mengambil sebuah cawan tanah liat berisi air, lalu membisikkan sesuatu ke dalamnya. Ia kemudian memberikannya pada Bima. "Minumlah, ini akan menenangkanmu dan menyamarkan baumu darinya." Meskipun ragu, Bima menenggak air itu sampai habis. Rasanya aneh, seperti air tawar yang dicampur dengan tanah dan daun-daunan. Tapi anehnya, detak jantungnya yang tadi menggila perlahan mulai tenang. Rasa paniknya sedikit mereda, digantikan dengan kewaspadaan. Tiba-tiba, terdengar suara garukan keras di dinding luar gubuk. Disusul dengan suara benturan, seolah ada sesuatu yang melemparkan dirinya ke dinding kayu. Gubuk itu bergetar. Bima melompat kaget menatap ngeri ke arah dinding yang bergetar. Suara geroman rendah yang ia kenal kini terdengar lagi di tepat luar. Makhluk itu tahu ia ada di dalam. Wanita tua itu tetap tenang. Ia mengambil sejumput garam kasar dari sebuah wadah dan menaburkannya di depan pintu dan jendela. Dia tidak bisa masuk selama apinya menyala dan garam ini menjaganya. Tapi dia akan menunggu. Dia sangat sabar. "Siapa Anda? Kenapa Anda tinggal di sini?" tanya Bima mencoba memahami situasinya. "Orang-orang memanggilku Nini Arum. Aku adalah juru kunci hutan ini," jawabnya tanpa menoleh. "Tugasku adalah memastikan keseimbangan tidak terganggu. Keseimbangan yang baru saja kau rusak." Suara di luar semakin menjadi-jadi. Dinding digaruk, pintu didobrak, dan suara tawa cekikian anak kecil kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan suara tangisan perempuan yang menyayat hati. Seolah-olah semua arwah di hutan itu berkumpul di luar gubuk, menuntut Bima untuk keluar. Nini Arum menatap Bima dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kau telah mengencingi otah persembahannya. Itu adalah penghinaan terbesar." Penunggu hutan ini murka. Ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau?" bisik Bima ketakutan. Nini Arum terdiam sejenak. Cahaya dari tungku menyoroti wajahnya yang keriput, menciptakan bayang-bayang yang menakutkan. Ia kemudian menatap lurus ke mata Bima. "Dia ingin bayaran atas penghinaanmu. Sebuah persembahan. Dia ingin mengambil sesuatu yang paling berharga darimu. Bukan kameramu, bukan dompetmu." Nini Arum kemudian melirik ke arah kaki Bima yang terkilir lalu kembali menatap wajahnya. "Dia akan mengambil kakimu sebagai ganti langkahmu yang lancang, atau matamu sebagai ganti apa yang telah kau lihat, atau mungkin nyawamu sebagai bayaran penuh." Kata-kata Nini Arum menghantam Bima seperti palu godam.
Nyawanya menjadi taruhan atas sebuah kebodohan yang ia lakukan karena kesombongannya. Suara-suara di luar gubuk semakin brutal, terdengar seperti puluhan tangan mencakari setiap inci dinding dan atap. Gubuk reot itu terasa seperti akan hancur kapan saja. Bima menatap ngeri ke sekelilingnya, merasa terperangkap dalam sebuah benteng kecil yang dikepung oleh neraka. Cahaya dari tungku api mulai meredup, membuat bayangan di dalam gubuk menari semakin liar. Tidak mungkin, harus ada cara lain, seru Bima putus asa. Saya bisa minta maaf, saya akan melakukan apa saja. Nini Arum menggeleng pelan. Penyesalanmu tidak ada artinya bagi mereka. Kau telah masuk ke wilayah mereka, melanggar aturan mereka. Di sini, hukum manusiamu tidak berlaku. Wanita tua itu berjalan mendekat, tatapannya kini berubah menjadi kasihan. Hanya ada satu cara agar kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tapi harganya sangat mahal. Bima menatapnya dengan secercah harapan. Apa itu? Saya akan bayar, apapun. Nini Arum menunjuk ke arah kamera yang masih tergantung di leher Bima. Benda itu, benda yang kau gunakan untuk mencuri gambar dari tempat ini. Kau telah mengambil sebagian dari jiwa hutan ini tanpa izin. Kau harus mengembalikannya. Hanya kamera, ambil saja, kata Bima lega, buru-buru hendak melepaskan tali kameranya dari lehernya. Tidak semudah itu, potong Nini Arum, suaranya kembali datar. Kau harus menghancurkannya. Di sini, sekarang juga. Hancurkan lensa yang kau banggakan itu. Pecahkan layarnya. Hancurkan memorinya. Kau harus melenyapkan semua gambar yang telah kau ambil. Kau harus membuktikan bahwa kau melepaskan kesombonganmu dan mengembalikan apa yang bukan milikmu. Bima terdiam. Kamera itu bukan sekedar alat, itu adalah seluruh hidupnya. Isinya adalah karya-karya terbaiknya, termasuk foto-foto air terjun indah yang ia yakini akan membuatnya terkenal. Menghancurkannya sama saja dengan menghancurkan impiannya. Tapi pilihan lainnya adalah menghadapi makhluk mengerikan di luar sana. Dilema itu merobek-robek pikirannya. Brak! Sebuah benturan keras di pintu membuat Bima tersentak. Balok kayu penganjal pintu bergeser sedikit, menciptakan celah kecil. Dari celah itu, Bima bisa melihat sepasang rongga mata hitam yang kosong sedang mengintip ke dalam. Geraman rendah kembali terdengar, kali ini penuh dengan rasa lapar. Tidak ada waktu lagi, ketakutan mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, Bima membanting kameranya ke lantai tanah yang keras. Ia menginjaknya dengan kakinya yang sehat. Lagi dan lagi, suara plastik yang retak dan kaca yang pecah terdengar menyakitkan di telinganya. Ia mengambil batu dari dekat tungku dan menghantamkan ke lensa kameranya hingga hancur berkeping-keping. Ia menghancurkan impiannya sendiri demi menyelamatkan nyawanya. Saat Bima menghancurkan kartu memori terakhir, keheningan tiba-tiba menyelimuti gubuk itu. Semua suara di luar lenyap seketika. Tidak ada lagi garukan, tidak ada lagi benturan, tidak ada lagi tawa ataupun tangisan. Hanya suara nafas Bima yang tersengal dan suara gembertak api di tungku. Nini Arum mengangguk perlahan. Kau sudah membayar hutangmu, mereka sudah pergi untuk saat ini. Ia kemudian menatap Bima dengan tajam. Sekarang pergilah sebelum fajar. Ikuti jalan setapak di belakang gubuk ini. Jangan pernah menoleh ke belakang dan jangan pernah kembali ke hutan ini lagi. Lupakan semua yang kau lihat malam ini. Tanpa banyak bicara, Bima bangkit. Kakinya masih sakit, tapi ia bisa berjalan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih kepada Nini Arum yang hanya dibalas dengan anggukan. Ia membuka pintu yang sudah tidak diganggu lagi dan melangkah keluar. Udara pagi yang dingin terasa begitu segar, seolah ia baru saja lahir kembali. Ia mengikuti jalan setapak seperti yang diperintahkan, berjalan secepat yang ia mampu, tidak berani sedikit pun melirik ke belakang. Setelah berjalan selama hampir 2 jam,
Ia akhirnya melihat batas hutan. Ia keluar dari Lewang Hejo tepat saat matahari terbit, kembali ke dunia yang ia kenal. Ia tidak pernah menceritakan detail kejadian malam itu kepada siapapun, takut dianggap gila. Kariernya sebagai fotografer meredup. Ia menjual semua peralatannya yang tersisa dan memilih pekerjaan kantoran yang membosankan. Ia tidak pernah lagi menyentuh kamera. Namun setiap malam, saat ia memejamkan mata, bayangan itu kembali. Wajah pucat dengan rongga mata kosong dan seringai sobek. Geraman rendah yang membekukan darah. Ia selamat dari Lewang Hejo, tapi sebagian dari dirinya tertinggal di sana. Hutan itu mungkin telah melepaskan tubuhnya, tetapi ia tahu hutan itu akan selamanya memenjarakan jiwanya. Lewang Hejo tidak pernah benar-benar melepaskan mereka yang telah lancang memasuki wilayahnya.